Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nah, berikutnya melempar ketiga jumroh pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ketiga jumroh ya yang dilontar. Waktunya adalah setelah matahari condong di setiap harinya. Artinya setelah zuhur. Semua mazhab sepakat dalam hal ini. Dan dalilnya adalah perkataan Ibnu Abbas. Rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jimaru hina zalatis syams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar ketiga jumroh ketika matahari telah condong ke barat. Jadi tidak boleh melempar jumroh sebelum matahari condong. Waktunya terus berlanjut sampai matahari terbenam. Jadi untuk melontar jumroh pada tanggal 11, 12, 13 waktunya adalah setelah matahari condong ke barat. Yaitu kapan? Setelah zuhur. Kemudian sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Jika seseorang menunda pelemparan jumroh sampai malam, itu terhitung sebagai qadha menurut mazhab Maliki. Sebab waktu ada, yaitu siang hari, sudah habis. Dan dia wajib menebus dengan dam lantaran dia menunda. Yang wajib adalah 1 dam untuk penundaan sebutir kerikil atau lebih. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika seseorang menunda pelemparan hingga malam dan dia melempar sebelum terbit fajar, itu boleh. Dan dia tidak wajib menebus apapun. Sebab malam adalah waktu melempar pada hari-hari pelemparan. Menurut Abu Hanifah, boleh melempar pada hari ketiga dari hari-hari tasyrik, yaitu hari keempat di antara hari-hari pelemparan. Hari-hari keempat. Hari keempat maksudnya tanggal berapa? 10, 11, 12, 13, itu 4 ya hari keempat. Sebelum matahari condong ke barat. Dalilnya adalah perkataan Ibnu Abbas, apabila siang sudah mulai di akhir hari tasyrik, boleh melempar. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pelemparan tidak sah kecuali dilakukan pada siang hari sesudah matahari condong. Hanya saja para pengangkut air dan pengembala boleh melempar pada malam maupun siang hari. Ini mazhab Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa waktu melempar adalah sejak matahari condong sampai ia terbenam. Jika seseorang tidak melakukan lemparan 1 hari, dia bisa menggantinya atau melakukannya pada hari-hari berikutnya. Jadi, waktu pelemparan pada hari-hari tasyrik berlanjut sampai matahari terbenam setiap harinya. Namun, jika seseorang menunda pelemparan 1 hari, atau yang termasuk diantaranya pelemparan jumroh Aqobah, dan baru melakukannya pada hari-hari pelemparan berikutnya, hal itu terhitung sebagai ada, bukan qadha. Jadi, waktu pelemparan tidak habis dengan terbenamnya matahari menurut pendapat yang kuat. Bagi pengembala dan unta dan petugas siqayah atau penyedia air minum bagi jemaah haji boleh menunda pelemparan dari waktu ikhtiar selama 1 hari saja dengan melaksanakannya pada hari berikutnya sebelum melakukan pelemparan yang menjadi jatah hari itu. Mereka tidak boleh melempar 2 hari berturut-turut. Nah, jadi untuk waktu lontar ketiga jumroh pada hari tasyrik itu ada perbedaan ya, perbedaan pandangan sini. Itu kalau untuk waktu melontar sendiri sepakat ini, yaitu setelah matahari condong ya, baik itu Imam Maliki, kemudian Imam Hanafi, kemudian mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa melontar jumroh pada hari-hari tasyrik tersebut dilakukan setelah matahari condong. Kemudian batasnya adalah menurut Imam Maliki paling lambat seseorang melontar jumroh pada hari-hari tasyrik tersebut adalah sebelum matahari terbenam. Karena kalau dia melontarnya setelah matahari terbenam, artinya dia menundanya sampai malam gitu ya. Nah, maka menurut mazhab Maliki ketika dia melontar di malam itu maka jatuhnya itu sebagai qadha ya. Kenapa qadha? Sebab waktu adanya itu artinya waktu yang seharusnya itu yaitu di siang hari sudah habis ketika matahari terbenam.
Sama seperti sholat kita ada adaan, ada qadhaan gitu ya. Jadi kalau sudah lewat waktunya, maka jatuhnya melontar tersebut qadha gitu ya, bukan ada. Menurut mazhab Maliki juga wajib orang tersebut menebus dam. Kenapa? Lantaran dia menundanya. Berapa banyak damnya? Yang wajib adalah satu dam untuk penundaan sebutir kerikil atau lebih. Jadi untuk menunda itu orang tersebut harus menebusnya dengan dam, yaitu sebanyak satu dam. Ini pandangan Imam Maliki. Jadi ada waktu qadha. Kalau sengaja-ngaja menunda waktu adanya sehingga dia melakukannya di malam hari, di waktu qadha, maka dia dikenakan dam. Nah, menurut mazhab Hanafi bahwa ya menunda pelemparan hingga malam, nah, itu dan dia melempar sebelum terbit fajar itu boleh. Nah, itu boleh saja. Jadi kalau melontar di malam hari boleh menurut mazhab Hanafi ya, dan tidak wajib menebus apapun. Nah, kenapa? Sebab malam adalah waktu melempar pada hari-hari pelemparan. Jadi malam itu masih terhitung waktu melempar pada hari-hari pelemparan. Menurut Abu Hanifah boleh melempar pada hari ketiga dari hari tasyrik, yaitu hari keempat hari-hari pelemparan sebelum matahari condong ke barat. Jadi kalau hari terakhir itu tanggal 13 Zulhijjah itu boleh melontarnya sebelum matahari condong ke barat. Ini menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hambali pendapat bahwa pelemparan tidak sah kecuali dilakukan pada siang hari sesudah matahari condong. Jadi harus siang-siang. Kalau nggak siang-siang tidak sah. Tapi ada pengecualian untuk pengangkut air dan pengembala. Boleh mereka itu melontar pada malam pun siang hari. Nah, sementara untuk mazhab Syafi'i sendiri, waktu melontar itu adalah sejak matahari condong sampai ia terbenam. Kemudian, kalau seseorang itu tidak melakukan lemparan satu hari, dia bisa menggantinya atau melakukannya pada hari-hari berikutnya. Jadi, waktu pelemparan pada hari-hari tasyrik berlanjut sampai matahari terbenam setiap harinya. Memang waktu melempar itu adalah sejak matahari condong sampai terbenam. Tapi menurut mazhab Syafi'i, waktu melontar jumroh pada hari tasyrik tersebut boleh terus berlanjut sampai matahari terbenam. Jadi walaupun matahari terbenam masih boleh diteruskan ya berlanjut. Kemudian jika seseorang menunda pelemparan satu hari, termasuk itu pelemparan jumroh Aqobah, dan baru dilakukannya pada hari pelemparan berikutnya, hal ini terhitung sebagai ada bukan qadha. Jadi tetap ada ya walaupun dilakukan bukan pada harinya. Jadi waktu pelemparan tidak habis dengan terbenamnya matahari menurut pendapat yang kuat. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i ya. Jadi misalnya tanggal 11 itu kita melontar bukan selepas zuhur, bukan selepas asar, tapi misalnya selepas maghrib gitu. Karena pertimbangan mungkin kalau selepas zuhur panas gitu ya, sehingga kita mengambil waktu selepas maghrib. Matahari sudah terbenam, artinya ya tidak panas ya. Kemudian kemungkinan besarnya juga di tempat melontar itu sudah tidak terlalu ramai orang yang melontar. Menurut mazhab Syafi'i boleh tuh. Jadi waktu melontar itu boleh berlanjut walaupun matahari sudah terbenam. Dan itu tetap dihitung apa ada ya, bukan qadha. Seperti Imam Maliki tadi menghukumi kalau melontar itu selepas maghrib atau selepas matahari terbenam adalah qadha dan harus membayar dam. Tetapi tidak demikian halnya menurut dengan mazhab Syafi'i ya. Demikian pula dengan mazhab Hanafi tadi ya, boleh dilakukan di wallahu alam bissawab.